Halo Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi ya hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam memeliharakan kami sampai pada saat ini. Kami ingin mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan Keluaran tadi, pasal 20 ayat 12, kita sekarang ingin berkonsentrasi untuk mempelajari apa sih kehendak Tuhan dari relasi antara orang tua dan anak. Penekanannya pada orang tua yang usianya sudah lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, dalam pengalaman ketika di dalam situasi tertentu atau umur tertentu atau kondisi tertentu, itu situasinya terbalik Bapak Ibu Saudara. Terbaliknya begini, kalau dulu ketika kita masih kecil dan orang tua kita dalam kondisi mereka usia produktif, itu biasanya orang tua yang menuntun kita, mengajarin kita berjalan, memegang tangan kita, ya, menuntun kita dan sebagainya. Tapi di usia tertentu justru anak yang akan menuntun orang tua. Nah, di usia tertentu anak yang menyediakan macam-macam untuk orang tua. Padahal dulu orang tua yang menyediakan, contoh obat-obatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pengalaman saya dan saudara-saudara saya, itu kalau kita sakit, nanti yang menyediakan obat, yang ambil air minum, itu ayah dan ibu saya gitu. Tapi dalam pengalaman saya ketika saya tinggal bersama ayah dan ibu saya di hari tua mereka, ya gantian Bapak Ibu, terbalik peranannya. Saya yang ngambil obat, saya yang menyediakan minuman air hangat untuk mereka minum. Dulu orang tua, ibu dan ayah yang menyediakan semua, termasuk mereka bekerja sama, mengatur meja makan, piring, sendok dan sebagainya. Tapi di usia tertentu kita anak-anak yang menyediakan buat orang tua. Macam-macam Bapak Ibu Saudara, dari perannya itu terbalik. Jadi peran yang terbalik ini apakah aman-aman saja? Enggak juga Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita anak-anak yang menyediakan, kita yang menuntun orang tua, kita yang membukakan pintu, kita yang menyediakan makanan, ambil obat, ambil air minum, itu belum tentu aman Bapak Ibu Saudara. Karena pergantian peran ini bagi orang tua itu bisa saja canggung. Mereka canggung, mereka bingung. Biasanya mereka yang powerful, mereka yang menyediakan bla bla bla. Dan sekarang anak itu ada seperti ada rasa penolakan juga dalam diri mereka, gitu ya. Sehingga bisa ada ketegangan antara orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara, anak memelayani, orang tua seperti menerima tapi tidak menerima, ya. Menerima tapi menolak, dan itu bisa terjadi ketegangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang tua di dalam usia tertentu, usia mereka katakanlah dalam usia lanjut itu, beberapa hal terjadi penurunan dalam kehidupan mereka. Ya, baik secara fisik maupun secara mental, gitu ya. Nah, fisik jelaslah Bapak Ibu, dulu mereka kuat, sekarang mereka menjadi lemah. Dulu mereka biasa pegang, angkat barang yang berat, sekarang nggak bisa, mesti ganti anak atau cucu yang melakukannya. Dan itu akan mempengaruhi mental, kan, gitu. Artinya bahwa bisa saja mereka, kenapa sekarang nggak kuat dan mereka merasa kurang bisa terima, ya. Dulu mereka powerful, bisa melakukan banyak hal, sekarang nggak. Dulu orang tua yang antar anak ke dokter, memeriksakan kesehatan anak. Sekarang gantian Bapak Ibu Saudara, anak atau cucu yang mengantar orang tua ke dokter, memeriksakan kesehatan mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya juga ada perubahan-perubahan dalam diri orang tua. Sering nggak Bapak Ibu? Dan saya juga sering mendengar anak-anak muda itu ngomel gitu ya. Orang tua itu suka mengulang-ulang cerita. Ya, cerita tuh diulang-ulang terus. Tahun kapan sudah diceritakan atau baru saja diceritakan, ntar diceritakan lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kenapa terjadi? Karena orang tua itu koleksi memori mereka itu mulai menurun, atau perbendaharaan mereka itu mulai menurun atau sedikit gitu, sehingga hanya cerita-cerita itu saja yang mereka ceritakan, yang mereka ingat, atau juga mereka memandang bahwa cerita itu penting untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk hal itu sepertinya bagaimana sikap kita anak muda? Kita yang lebih muda, mestinya lebih sabar ya. Tetapi persoalannya begini Bapak Ibu, kalau hanya mendengarkan cerita-cerita yang diulang-ulang kita mungkin masih sabar. Atau mengantar ke dokter, kita masih sabar. Menyediakan makanan, minuman, apa yang mereka butuhkan, mungkin kita masih sabar. Ya, menuntun mereka juga mungkin kita senang saja. Umpamanya jalan ke mall, jalan ke keluarga, kita nuntun mereka, no problem. Kita masih sabar. Tetapi yang jadi persoalan kalau orang tua itu sangat cerewet, suka ngomel, dan marah-marah. Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa ikut marah, ikut jengkel, ikut balas ngomel. Nah, sebetulnya kalau kita ikut marah, kita ikut ngomel, kita juga ikut cerewet, itu sia-sia. Karena apa? Nggak akan mempan, Bapak Ibu Saudara, justru akan melukai. Melukai orang tua dan melukai diri kita sendiri. Kita akan kecewa dan kita jengkel, gitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu bikin membangun relasi yang buruk. Lalu gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu adalah Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita memahami atau berusaha memahami penyebab-penyebab dari mengapa orang tua itu berperilaku seperti itu. Kalau kita memahami penyebabnya, kita tidak akan frustrasi. Kita tidak akan dongkol, kita tidak akan marah. Karena apa Bapak Saudara, orang tua itu juga punya persoalan sendiri. Bisa saja mereka frustrasi dengan keberadaan mereka. Nah, mereka dalam kondisi seperti itu, kita melakukan pendekatan dengan marah, jengkel, ngomel, ya kita juga nanti juga frustrasi Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak gampang relasi antara orang tua dan anak, apalagi ketika orang tua berada di dalam umur tertentu dengan kondisi tertentu. Firman Tuhan yang kita baca tadi yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu Bapak Ibu Saudara, saya kira ini firman yang sangat menarik dan luar biasa. Apa artinya hormati orang tua? Asal kata, pengertian dari asal kata hormati orang tua itu mempunyai pemahaman seperti ini. Memberikan penghargaan yang tinggi sekali. Atau menghargai dengan penghargaan yang sangat tinggi. Artinya apa? Artinya tidak meremehkan. Tidak memandang enteng kepada orang tua. Jadi kata menghormati itu artinya memberikan penghargaan yang tinggi, menghormati, menghargai dengan tinggi orang tua itu, dan artinya bahwa tidak boleh meremehkan mereka, tidak boleh memandang enteng. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang tua dengan segala keberadaan mereka, dengan kekurangan mereka, itu mereka makin kurang berdaya, kadang-kadang berperilaku kita katakan seperti anak kecil, namun mereka itu harus tetap diperlakukan dengan terhormat, dengan hormat. Nah, jadi kita tidak boleh Bapak Ibu Saudara meminta orang tua melanjutkan kalimat yang kita katakan atau meminta mereka menyelesaikan kalimat yang kita katakan. Memperlakukan mereka seperti anak kecil begitu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun keberadaan orang tua, harus kita beri penghargaan yang tinggi. Tidak boleh anggap enteng, tidak boleh remehkan mereka. Jadi kita nggak boleh, opa, oma ini apa? Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya, kalau kita berikan penghargaan yang tinggi kepada mereka, menghargai mereka dengan tinggi, maka kita tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kita harus tetap meminta pertimbangan mereka, pendapat mereka. Umpamanya, kalau mau makan kemana,
kita harus tetap bertanya kepada mereka, mau makan apa? Atau kita mau mengusulkan kepada mereka makan apa gitu. Atau kita membelikan sesuatu, juga kita perlu bertanya kepada mereka. Jangan langsung kita eksekusi saja gitu. Contoh lain kita menghormati orang tua itu adalah ketika kita melakukan perundingan dengan mereka, ketika kita akan melakukan hal-hal kebersamaan, umpamanya pingin ke tempat mana, pingin beli apa, itu kita harus tetap ajak bicara mereka, minta pertimbangan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun keberadaan orang tua, usianya yang kita katakan bahwa kadang-kadang mereka itu seperti anak kecil, dan ada pergantian peran, tetapi orang tua adalah orang tua kita. Posisi mereka itu orang tua, karena itu kita harus tetap memberikan sikap yang tepat, sikap yang menghargai mereka, sikap yang tidak memandang rendah kepada mereka. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kalau kita sudah bersikap baik kepada orang tua, menghormati mereka, memperlakukannya dengan tepat, lakukan terus. Tapi kalau belum, ya kita mesti berubah. Kita mesti menyadari ini, karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan sendiri untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menempatkan orang tua pada posisi mereka sebagai orang tua, menghargai mereka, tidak meremehkan mereka, tidak memandang enteng mereka. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami orang tua. Dan karena orang tua itulah kami ada di dunia ini. Betapa banyak pengorbanan mereka untuk kami. Kadang-kadang mereka mengalah demi kami. Mereka ingin makan, tetapi mereka menyalipkan diri mereka. Mereka tidak makan makanan yang mereka inginkan, supaya kami anak-anak dapat makan makanan itu. Kadang-kadang mereka mengalah sedemikian rupa, tidak membeli barang untuk diri mereka, supaya mereka dapat membeli barang untuk kami anak-anak. Oh, begitu banyak pengorbanan orang tua. Begitu banyak cinta yang mereka berikan kepada kami, sekalipun mereka penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Ajarkanlah kami dan mampukan kami untuk menghormati orang tua, menghargai orang tua, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pada suatu waktu pun kami menjadi orang tua, kami akan merasakan seperti apa menjadi orang tua. Tolong kami agar kami dapat bersikap dengan bijak terhadap orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.